Saudara-saudari, hari ini sama berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu biasa ke-13 tahun liturgi. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita iblis bawa dosa dan kematian, tetapi Yesus bawa cinta dan kehidupan. Pembacaan pertama dari buku kebijaksanaan bab 1 memberitahu kita Allah mencipta semua cakrawala, semua bumi untuk hidup. Pokok, burung, laut, ikan, tanah, binatang, udara, untuk kehidupan. Dan penting daripada itu, pembacaan pertama memberitahu kita Allah mencipta manusia ikut muka dia, ikut image dia, ikut gambar dia, supaya manusia boleh hidup kekal, hidup selama-lamanya. Tetapi iblis datang. Iblis bawa dosa dan kematian. Macam Sankti Paulus memberitahu kita di surat Roma bab 6 ayat 23, itu bayaran dosa itu kematian. Iblis bawa dosa bawa kematian. Itulah iblis bawa dosa dan kematian. Dan ini kita boleh tengok di dunia hari ini, sekarang, tiap-tiap hari di mana-mana pun. Dosa kematian, iblis dosa kematian. Aborsi. Tiap-tiap tahun di dunia, pengguguran atau aborsi 45 juta. Artinya tiap-tiap hari 120 ribu aborsi. Itu bayi dibunuh di rahim mama. Sebab itu rahim mama tempat yang terbahaya di dunia. Sebab banyak bayi mati di sana, belum lahir pun sudah dibunuh. Contoh kedua, tengok dunia, dosa kematian, iblis, perang, bunuh, berdarah, bom. Negara Rusia dan Ukraine, Middle East, Timur Tengah, Hamas lawan Israel, banyak Palestina mati. Sudan, sendiri lawan sendiri, civil war, dan banyak lain. Sampai Sankti Papa Franciscus cakap ini perang dunia ketiga sudah, tapi dijadikan dan dibuatkan piecemeal, skipping, piecemeal. Itulah dosa kematian. Tapi dosa kematian bukan saja manusia, bukan saja bunuh satu sama lain. Penciptaan manusia pun bunuh, membinasakan penciptaan Allah, alam sekitar. Sebab itu hari ini global warming, climate change, banjir, kemarau, drought, famine, tiada makanan, heat wave, panas, forest fire, spesies lain, binatang mati, burung mati, ikan mati, plastik kita makan, minum, bernafas, mikroplastik. Alam sekitar pun dibinasakan, dibunuh oleh manusia. Itulah tiap-tiap hari di mana-mana pun kita tengok iblis punya dosa dan kematian. Tetapi hari ini kabar gembira, Injil dari Markus bab 5 memberitahu kita kabar gembira.
Jesus bawa cinta dan kehidupan. Injil hari ini memberitahu kita, Jesus bangkit itu perempuan muda umur 12 itu anak perempuan Jairus. Dia satu official di sinagog. Jesus bangkit itu anak perempuan Jairus umur 12 itu Jairus dia satu official di sinagog. Ini penting mengapa? Sebab ini tanda dan tunjuk kepada kebangkitan Jesus sendiri dan kebangkitan kita melalui Roh Kudus. Jesus mati bangkit kasih Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus Jesus bangkit kita kehidupan baru, kasih kita kehidupan baru. Dan dalam kehidupan baru, iblis dibunuh, dosa kematian dibinasakan, kita hidup baru, hidup dalam Roh Kudus. Dan hidup kehidupan baru Roh Kudus ini tidak ada aborsi pengguguran, sebaliknya beranak tidak kurang 2.1, sebab untuk replacement level orang muda ganti orang tua masih beranak 2.1, artinya beranak 3. Dan di kehidupan baru ini, kehidupan Jesus, kehidupan Roh Kudus, tidak ada perang bunuh satu sama lain, tetapi semua hidup dalam damai macam saudara-saudari. Semua dunia hidup dalam damai macam saudara-saudari. Inilah Sankti Papa Franciscus dan Grand Imam Al-Azhar University dan Mosque Cairo, Egypt ditandakan sign di tahun 2019 di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dan nama dokumen itu Human Fraternity, persaudaraan manusia untuk damai dan sama-sama tinggal. Persaudaraan manusia, nama dokumen. Persaudaraan manusia untuk dunia damai dan sama-sama tinggal. Itulah saya cakap, semua kita tidak mau perang lagi, bunuh sama satu sama lain. Kita mau damai. Kita mau semua dunia hidup dalam damai macam saudara-saudari. Ketiga, di kehidupan baru ini kita tidak mau membinasakan alam sekitar. Tidak mau membinasakan alam sekitar, tapi cinta dan jaga alam sekitar. Cinta dan jaga alam sekitar. Jangan pakai fossil fuel, pakai renewable energy. Pakai solar energy, solar panel, pakai angin, wind energy, energi angin, pakai wind turbine, angin turbine, turbine angin. Tidak mau guna plastik, tidak mau microplastik, tidak mau guna yang biodegradable. Di kehidupan baru ini kita mau jaga alam sekitar, kita mau cinta dan jaga alam sekitar. Lagi, Jesus bawa cinta dan kehidupan. Sebab itu, Jesus mengatasi dosa dan kematian iblis. Jesus selamat kita melalui cinta dan kehidupan. Jesus selamat kita dari dosa dan kematian iblis. Sebab itu Mazmur hari ini
satu Mazmur, terima kasih Allah untuk selamat kita dari kematian. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali. I will praise you Lord, you have rescued me. Saya akan puji kamu Tuhan sebab kau selamat saya. Saya akan puji kau Tuhan sebab kau selamat saya. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita puji terima kasih Tuhan sebab Dia selamat kita dari kematian. Bahagian kedua kita panggil semua community, semua dunia. Terima kasih, puji Tuhan sebab Tuhan selamat kita dari kematian. Bahagian ketiga kita sambung. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan untuk selamat kita dari kematian. Itulah tadi kita jawab 3 kali. I will praise you Lord, you have rescued me. Saya akan puji kamu Tuhan sebab kau selamat saya. Dan bacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada penting memberitahu kita. Pembacaan kedua dari surat Korintians kedua bab 8 memberitahu kita masih kita buat charity dan bersatu padu, terutama dalam gereja. Di pembacaan kedua, Santi Paulus panggil itu gereja di Korin, gereja yang bukan Yahudi di Korin, gereja yang kaya, pungut uang, tolong gereja di Jerusalem, gereja orang Yahudi, gereja mama, pungut uang tolong mereka sebab mereka tidak ada uang. Tapi macam tadi cakap, bukan saja charity, ini pun tanda bersatu padu. Sebab gereja di Jerusalem itu gereja mama, bersatu padu. Dan mereka miskin, gereja di Korin pungut uang tolong mereka. Tapi bukan charity saja, tapi satu tanda bersatu padu dengan gereja di Jerusalem. Sebab gereja di Jerusalem gereja mama. Nah, hari ini kita mau pungut uang untuk Santi Papa, dan Santi Papa akan guna ini uang untuk tolong semua orang miskin di seluruh dunia. Dan macam saya cakap, bukan saja charity saja, ini pun satu tanda kita dan gereja di Rom, gereja Vatikan, gereja Santi Papa bersatu padu. Itulah. Dan yang kedua memberitahu kita masih kita buat charity, tolong orang miskin dan bersatu padu, terutama dalam gereja. Apa kita buat sekarang? Kita buat yang terpenting. Kita merayakan Eucharisti, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh Dia, minum darah Dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan kasih kita kehidupan baru. Dan dalam kehidupan baru Roh Kudus, tidak ada aborsi, sebaliknya beranak 3. Tidak ada bunuh satu sama lain. Dalam perang, bom, berdarah. Tapi sama-sama tinggal, semua dunia sama-sama tinggal dalam iman, macam saudara-saudari. Tidak ada membinasakan alam sekitar, merosakkan pencipta Allah. Tidak ada global warming, climate change, tidak ada. Tetapi cinta dan jaga alam sekitar. Jangan pakai plastik. Tidak mau microplastik. Guna solar energy solar panel, wind energy, wind turbine. Jangan membinasakan lain spesies, tapi
jaga semua binatang-binatang lain. Jaga binatang lain. Jangan kasih polusi di tanah, di laut, di udara. Sebab manusia jahat. Manusia bukan bunuh satu sama lain saja. Homicide, bunuh manusia. Genocide, bunuh satu bangsa. Sekarang biocide, bunuh semua kehidupan. Geocide, bunuh semua bumi. Jahat manusia. Tapi dengan Roh Kudus, kehidupan baru, tidak ada lagi homicide, genocide, biocide, geocide, tidak ada lagi. Sebaliknya kita jaga cinta dan jaga alam sekitar. Tidak pakai fossil fuel, pakai solar energy, renewable energy, dan banyak kita boleh buat. Banyak kita contohnya kurang makan daging, tambah makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan grain, dan banyak boleh buat. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday, and a happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.